Fakultas Hukum Uniba Surakarta, Pak Ajis Jayalani SH.MH. Kali ini kita akan membahas tentang body shaming yang akhir-akhir ini sedang menjadi tren pembicaraan. Selamat siang, Pak. Siang, Mbak Ruri. Semoga hari ini hari yang menyenangkan ya, Pak. Iya, semoga. Kita mulai saja ya, Pak. Apa sih yang dimaksud body shaming menurut Bapak? Ya, terima kasih Mbak Ruri. Body shaming seperti yang kita dengar akhir-akhir ini, kalau ditanya maksudnya, tentu kita harus membahas dari berbagai perspektif ya. Body shaming itu seperti pengobjekan atau kita menunjuk kepada objek dari tubuh seseorang untuk kemudian dijadikan suatu bahan atau dalam hal ini yang berkonotasi negatif, itu body shaming. Makanya dari segi etimologis juga body shaming itu suatu upaya perundungan yang dilakukan oleh berbagai unsur lingkungan terhadap seseorang. Itu yang namanya kalau kita memahami konteks body shaming di situ. Yang dimaksud segi etimologis itu yang seperti apa ya, Pak? Ya, segi etimologis kita bisa melakukan definisi dari kata per kata atau kita tinjau dari kata per kata yang mendasari bangunan dari body shaming tersebut. Apa hal ini bisa berdampak gangguan mental terhadap korban tersebut? Mengetahui akibat maupun implikasi dari body shaming, khususnya terhadap gangguan mental, kita akan melihat dulu bagaimana sisi subjektivitas dari korban body shaming itu. Saya umpama dalam pergaulan sehari-hari misalnya, terdapat seseorang yang dirundung terus-menerus dengan intensitas yang besar dan itu berlaku secara terus-menerus. Tentu saja akan mempengaruhi gangguan mental, dan di sini mental yang dimaksud itu bisa mengarah ke turunnya kepercayaan diri, kemudian tertutupnya pergaulan, cenderung menutup diri atau menjadi sosok yang introvert mungkin. Itu merupakan akibat-akibat. Tapi ada di satu sisi itu tipe-tipe orang yang menganggap bahwasanya body shaming itu sebagai suatu bumbu-bumbu pergaulan saja. Jadi tidak sampai menjurus atau mempengaruhi kepada sisi psikologis dari yang dimaksud. Jadi kebanyakan orang mengira bahwa itu hanya candaan biasa, padahal sebagian orang ngiranya itu ya body shaming tersebut. Makanya itu kan ada dua perspektif yang seperti saya katakan tadi, di mana orang yang cenderung dia tidak bisa menerima, kalau memang itu tergantung dari intensitas, konteks, dan volume yang diberikan itu dalam body shaming itu. Kalau terjadi secara terus-menerus, maka juga bukan tidak mungkin orang yang tadinya kuat dan sebagainya jadi kurang pede ya. Mungkin begitu, timbul arah seperti itu. Apa Pak Aji sendiri pernah mengalami body shaming? Menanggapi pertanyaan itu, saya rasa hampir semua orang itu pernah mengalami ya yang namanya body shaming, karena memang dalam pergaulan khususnya pada masa usia remaja tidak menutup kemungkinan kita akan mengalami konflik di situ ya. Konflik itu dalam wujud body shaming, tapi yang perlu dikritisi makna dari body shaming itu juga kita baru akhir-akhir ini saja, baru tren akhir-akhir ini saja. Dulu sebenarnya itu sudah terjadi dan sudah banyak ya. Tapi memang kalau saya mencontohkan dalam generasi saya, itu banyak memang kita ada perundungan itu pasti ada, kemudian saling mengejek itu ada, tapi konteksnya itu sudah berbeda dengan sekarang. Yaitu saya tidak bisa menjawab secara seperti pemahaman saya, kalau ini sudah masuk lingkup objek ilmunya itu berbeda, karena ini kan termasuk psikis juga. Jadi memang kita harus sesuaikan dulu. Kalau mengalami body shaming itu saya rasa semua orang pernah mengalami. Tergantung, jadi menurut Bapak tergantung bagaimana orang itu menanggapinya. Iya, respon dari si objek body shaming tadi. Apa yang Bapak lakukan saat diejek ibaratnya? Ya,
Kalau Anda mengacu kepada saya pribadi ya, otomatis saya dan generasi saya mempunyai formulasi tersendiri yang terpola dan terbentuk pada masa itu. Memang kita sama-sama sadar bahwasanya pergaulan itu juga ada bumbu-bumbu seperti itu, dan respon yang ya cukup beragam responnya. Ada juga teman yang menjadi murung, kalau kemudian ada teman yang menjadi penyendiri. Tapi itu akan terselesaikan dengan baik bila mana kita juga mengetahui bahwasanya rasa pertemanan itu di generasi saya itu juga kental. Maksudnya rasa sosial, di rumah bertemu teman, di lingkungan sekolah bertemu teman, itu membentuk karakter yang bisa sebagai moda defensif terhadap perlakuan-perlakuan body shaming tersebut. Menurut Pak Aji sendiri, apa sih yang mempengaruhi orang tersebut melakukan body shaming? Latar belakang orang melakukan body shaming. Saya terakhir membaca sebuah teori itu ada dua refleksi bagaimana orang itu cenderung melakukan body shaming. Pola yang pertama itu adalah pola yang terbentuk dalam lingkungan dan terlembagakan atau terpola terjadi secara terus-menerus. Contoh pada saat kita bertemu keluarga besar, jarang ketemu, kemudian baru ketemu setahun sekali atau berapa, kita pasti ditanya, loh kok kamu tambah, terus loh kok kamu tambah ini ya, itu pola pertama ini cenderung terjadi pada lingkungan intern atau lingkungan keluarga, karena tadi terpola dan terlembagakan secara terus menerus. Maka dalam pola pertama itu biasanya si pelaku itu tidak menyadari bahwa yang dia lakukan itu merupakan body shaming, karena sudah biasa, karena berbentuk pola yang itu tadi berulang-ulang terus menerus, dianggap terbiasa. Jadi terbiasa. Kalau dalam pola yang kedua itu, nah ini yang termasuk baru ya, bahwasanya orang melakukan body shaming itu malah dia untuk mekanisme pertahanan diri. Dia sadar akan kelemahannya, kemudian dia membentuk pola defensif, atau dia kalau kata sekarang itu dikatakan insecure. Nah, dalam pergaulannya itu insecure. Maka dia membentuk suatu pola defensif di mana dia cenderung menyerang lebih dulu. Nah, itu untuk menunjukkan, menutupi kelemahannya. Itu pola yang kedua. Dan biasanya orang yang melakukan pola kedua itu juga terbawa. Dia terbiasa begitu. Karena memang itu sebagai mekanisme pertahanan diri. Mungkin dia lahir itu akibat dari pola pertama, dia di keluarga dia banyak di body shaming, akhirnya dia terbawa, dia membody shaming orang di lingkungan pergaulannya. Itu mengenai dua teori yang melatar belakangi terjadinya body shaming ini. Apa pelaku body shaming dapat dipidanakan? Permasalahan pelaku body shaming dapat dipidanakan atau tidak itu nanti tergantung mekanisme pengadilan. Tapi yang menjadi fokus itu ada, negara sudah mempersiapkan sarana di situ. Kalau Mbak Ruri baca di pasal 27 ayat 3 Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE, itu juga ada mekanisme bahwasanya orang yang terhadapnya atau di body shaming tadi itu bisa melakukan aduan. Dalam hal ini kita ikuti alurnya, alur mekanisme hukum. Tapi di satu sisi yang ingin saya tekankan bahwa kita mendalami karakter bangsa itu sendiri ya. Jangan sampai kita sedikit-sedikit dipidana. Karena apa? Itu juga tidak mempunyai impact atau dampak yang positif terhadap menekan angka body shaming. Itu malah justru akan semakin meningkatkan. Kenapa itu bisa terjadi? Bahwasanya pola dari karakter hukum bangsa kita atau living law-nya itu kan kita harusnya pola yang hukum yang berdasar pada penyelesaian secara permusyawarahan atau tabayun. Itu sudah, kalau kita mengerti nilai-nilai Pancasila itu juga sudah termaktub di sana. Nah, tapi yang jadi permasalahan dewasa ini juga termasuk suatu kritik terhadap Undang-Undang ITE ya. Itu banyak dijadikan alat. Bahwasanya pasal-pasal dalam Undang-Undang ITE, khususnya yang kalau kita bahas tadi ya pasal tentang body shaming, itu bisa mengarah kepada
kriminalisasi. Kriminalisasi. Kita kan belum tahu konteksnya, jadi kan tergantung subjektif. Umpama Mbak Ruri saya body shaming, kalau Mbak Ruri konteksnya pertemanan nggak mungkin memidanakan saya. Tapi kalau Mbak Ruri konteksnya itu tersinggung dan kemudian tidak terima, itu bisa memidanakan saya. Jadi di sini ada pola subjektivitas dalam hukum dan itu tidak baik. Hukum itu tidak boleh subjektif. Nah, maka yang harus ditekankan adalah penyelesaian secara persuasif dan penyelesaian secara preventif, bukan secara represif. Jadi begitu tentang pidana tadi. Baik, Pak Ajis sudah menjelaskan tentang body shaming. Terima kasih Pak Ajis atas waktunya. Iya, sama-sama. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.